Kami bersama Pelatiran Geger menyatakan menolak PWILS di Kabupaten Bangkalan. PWI di Jawa Timur ini tugasnya hanya satu, menyelesaikan dan melakukan dan mengerjakan program-program yang tidak disentuh oleh PBNU. PWI iki dzurriyah Wali Songo. PWI iki pemilik Nusantara, dudu FPI, bukan lembaga dan organisasi premanisme, bukan organisasi yang hanya anarkisme, bukan. Tapi PWI adalah lembaga dan organisasi yang cinta tanah air, hubbul waton minal iman, NKRI harga mati. Deklarasi PWI LS Daerah Pamekasan. PWI LS Sumeneb. Ya. Assalamualaikum kawan. Info terbaru nih, datang dari Bangkalan dan sekitarnya. Dibilang sekitarnya, karena sebagian kelompok ini juga berafiliasi dengan beberapa kelompok di Sampang. Yah, siapa lagi kalau bukan para Mukibin Baklawi, versi ex-FPI yang sudah dibubarkan itu. Sebetulnya sih, ini kelompok kecil dan kelompok minoritas yang ada di Bangkalan dan di Sampang. Cuma, jangan salah, walaupun minoritas, bisa terlihat besar karena suka mengatasnamakan mayoritas. Ya, biasanya mereka mencatut mengatasnamakan masyarakat Madura, ulama Madura, kiai Madura, dan semacamnya. Jadi jangan heran, kalau mau terlihat benar, tidak cukup mengatasnamakan klaim kebenaran saja, tapi perlu juga menggunakan klaim dan legalitas mayoritas. Cuma rasanya ada yang janggal. Biasanya mereka menunjukkan eksistensi kelompoknya yang mencatut semua ulama Madura. Tapi kali ini mereka mencatut nama yang sangat tidak asing dalam tradisi dan adat Madura, yaitu tokoh Blateran. Ya okelah, kita kasih judul Blateran Geger. Madura menolak PWI LS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bersama Pelatiran Geger Bangkalan. Oh, stop dulu. Dari awal tag landing sudah nggak jelas. Maksudnya itu kami siapa? Kok nggak jelas ya? Mungkin yang dimaksud kami adalah kami pecinta Habib Ahlul Bait Nabi. Tapi karena nasab Habib sekarang makin abu-abu, maka dipakailah kalimat bias dan abu-abu juga. Nah, yang lucu mereka mencatut nama tokoh Belater Geger. Inilah bagian yang agak menarik terkait nama Belateran. Karena cukup panggil beberapa orang saja yang biasa main buan. Sudah bisa melegitimasi Belateran Madura. Hai. Oke, lanjut. Menyatakan menolak PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, dengan alasan sebagai berikut. 1. Karena PWILS memecah belah masyarakat. Haya, alasan pertama. Katanya PWILS pemecah belah masyarakat. Mungkin inilah yang disebut kebenaran absolut, versi orang yang kena mental. Karena kalau kita melihat kondisi masyarakat dalam 10 tahun terakhir ini, terutama masyarakat Madura sudah tidak lagi bersatu dalam naungan NU, tapi justru persatuan masyarakat Madura sudah mulai kocar-kacir oleh kelompok yang cenderung rasis mengatasnamakan agama, suka menggiring opini politik dalam bingkai agama, dikit-dikit turun jalan. Sejatinya mereka hanyalah kelompok yang sering berlindung di balik jubah agama, persekusi orang yang tidak sejalan dengan kelompok mereka. Masih ingatkah kalian dengan tragedi penggerudukan rumah Bapak Mahfud MD? Itulah salah satu contoh kelakuan kelompok ini. Lalu siapakah kelompok pemecah belah umat itu? 2. Membubarkan pengajian. Saya sih nggak heran. Sealim apapun orang itu, sebanyak apapun santrinya, kalau sudah terafiliasi dengan kelompok Habib Baklawi, mesti cara berpikirnya tidak sehat.
Bagaimana tidak? PWI-LS yang baru berumur 2 hari saja sudah dianggap ormas yang dibentuk untuk membubarkan pengajian. Kacau kan? Oke, saya jelaskan. PWI-LS menolak penceramah Baklawi yang terbukti tidak mencerdaskan bangsa ini. Mereka menolak penceramah Habib yang provokatif, yang akan merusak mental bangsa. Paham? 3. Membenci perjuangan Islam. Inilah yang dimaksud. Siapapun yang berafiliasi dengan Khabib Baklawi gampang terprovokasi oleh narasi sesat mereka. Bayangkan saudara, orang yang katanya alim alamah masih mengadopsi narasi-narasi fitnah ala Khabib Baklawi yang tentu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Miris saudara. 4. Benci terhadap keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah poinnya. Mereka adalah para kiai yang dimanfaatkan oleh klan Baklawi yang dijadikan embrio pembelaan kepalsuan nasab mereka. Nasab yang sudah tidak bisa dipertahankan dalam beberapa disiplin keilmuan. Kini terus menggunakan perpanjangan para kiai-kiai yang masih mukibin, yang takut kualat klan Baklawi. PWI-LS tidak pernah membenci keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, tapi mereka menolak kelompok yang ngaku zuriyah Nabi dan menolak melakukan pembuktian atas pengakuannya. Paham? 5. Mengadu domba para habaib dengan para ulama dan para kiai. Inilah kelicikan mereka. Strategi PKI. Teriak PKI. Pengadu domba. Teriak adu domba. Pemecah belah, teriak pecah belah. Sudahlah. Kalau dulu mungkin masyarakat masih goblok, tapi sekarang narasi itu sudah basi dan tidak laku. Saudara. Dengan ini kami memohon kepada pemerintah agar membubarkan ormas PWI-LS se-Indonesia. Jangan adu domba kami. Zikrul Auliya Tis'ah, yakni Wali Songo. Sekaligus Zikrul Haul As-Sayyid Asrar bin Abdullah bin Ali Akbar bin Sayyid Sulaiman Al-Jilani Al-Hasani. Sekaligus Sultan Abdul Qadirun bin Abdurrahman. Adanya haul Wali Songo ini tidak hanya menghauli Wali Songo, akan tetapi menghauli sahibul magam wa sahibul wilayah fil ardil madura al-Bangkalani, yaitu Sayyid Asrar. Pada tahun 2018 ada makhluk garis miring manusia yang mengatakan bahwasanya yang namanya Sayyid Asrar itu tidak ada. Yang namanya makbarah atau makam Sayyid Asrar adalah makam palsu. Yang mana nasab daripada Sayyid Asrar adalah munqati'un batilun. Dan makanya pada sore hari ini PWI Jawa Timur beserta Laskar Sabilillah Jawa Timur mengadakan zikrul haul Wali Songo sekaligus haul Sayyid Asrar Al-Jilani Al-Hasani. Ini adalah bukti dan wujud bahwa Sayyid Asrar itu ada, bahwa Sayyid Asrar itu sudah suhrah wal istifadah wa masyhuran indal mafhumir ra'iyah fil ardil madura al-Bangkalani minas zaman ila zaman. Siapa yang tidak tahu dengan yang namanya pujuk lakundi, mungkin karo orang Bengkalan mulai dari Gelis Nyoalet sampai Kuanyar sampai Bengkalan Demangan, saya rasa tak onengnya mana pujuk lakundi. Yang kena bengki, yang kena bengki. Saya pujuk lekundi. Man huwa pujuk lekundi? Huwa rajulun alimun minas sadatil ashraf min dzurriyyatil habibil mahbub Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan pujuk lekundi, garis miring Sayyid Asrar, tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan pujuk lekundi Sayyid Asrar, kuburannya palsu, ini orang yang mengatakan perlu dibawa ke dokter psikiater.
Jangan-jangan wis ngene. Di mana makamnya Pujuk Lakundi? Di Martajasa, di belakang Masjid Syekhona Khalil Al-Bangkalani. Beriringan, berdampingan dengan Kiai Abdul Latif ayahanda daripada Syekhona Khalil radhiyallahu ta'ala. Itu tujuan PWI Jawa Timur mengadakan Hal Wali Songo sekaligus menghauli Said Asrar dan Sultan Abdul Qadir bin Abdurrahman. PWI di Jawa Timur ini tugasnya hanya satu, menyelesaikan dan melakukan dan mengerjakan program-program yang tidak disentuh oleh PBNU. Itu catat penting ini. PBNU terlalu busy, very busy ngurusi proyek MUU, tambang. Jadi gak ngereken kalau leluhur Nusantara sudah mengalami distorsi sejarah, mengalami distorsi nasab. PBNU tidak melihat hal itu. Kan makanya Kiai Abbas dan ulama Cirebon dan Banten membentuk yang namanya Perjuangan Wali Songo Indonesia. Karena PBNU tidak menyentuh dengan hal ini. Dan mudah-mudahan perjuangan kita yang setelah dilantik oleh Kiai Abbas mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ikhlas lillahi ta'ala, li'ala kalimatillah, liwajhillah, wa bisyafa'atin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La li ghairillah, la li ghairillah, la li ghairillah. Allahumma salli ala Muhammad. Ojo takbir engko kaya FPI engko, ojo. PWI iki dzurriyah Wali Songo. PWI iki pemilik Nusantara, butuh FPI. Bukan lembaga dan organisasi premanisme, bukan organisasi yang hanya anarkisme, bukan. Tapi PWI adalah lembaga dan organisasi yang cinta tanah air, hubbul waton minal iman, NKRI harga mati. Itu yang harus dicatat. Lek sewedi jadi Ki Abbas, mundur teko PWI. Wedi kehilangan santri, wedi kehilangan jamaah, wedi dibuli, wedi dicaci maki, mundur teko PWI. Dasteran sewean, wis gak usah tadi dzurriyyah Wali Songo. Wis, ojo tawa-tawa. Maka kita sebagai orang NU jangan sampai kita terframing dengan hal-hal semacam itu. Saudara-saudara kalian, PWI ini adalah merupakan harokah, bukan cuma organisasi. Ada harokah, makanya sedikit ada greget perjuangannya. Dan alhamdulillah di PWI ini insya Allah bersih daripada pengaruh Ba'ali. Sampai kapanpun Ba'ali tidak akan mampu menguasai PWI, karena PWI ini adalah anti Ba'ali. Karena PWI ini adalah bersih daripada Ba'ali. Pengaruh Ba'ali akan tidak mungkin masuk ke PWI. Semakin cepat pergerakan dan perkembangan PWI di Pulau Madura menjadikan para ex-FPI atau mukibin khawatir akan keberadaan PWI di Pulau Madura, yang mana tadi sudah kita simak bersama di Kabupaten Bangkalan menolak PWI, yang mana alasan dari salah satu aliansi di Pulau Madura menganggap bahwa PWI adalah pemecah belah umat. Namun sudah kita simak bersama, sudah kita lihat bersama pergerakan-pergerakan PWI serta perkembangan PWI ini meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan oleh kabib-kabib yang ada di Indonesia. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.